Churchill ini pada tahun 87. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Pada saat itu saya juga bekerja paruh hari, artinya pagi hari saya sekolah, siang harinya saya bekerja di sebuah toko. Dan toko ini pada waktu itu adalah satu toko yang cukup terkenal. Dan saya waktu itu adalah sebagai penjaga toko. Dan ada seorang teman saya atau satu kerja dengan saya. Dia setiap hari itu sering membawa ada buku yang tipis, ya. Jumlahnya satu buku itu 60 lembar. Jadi buku itu dijilid jadi 5 buku dan selalu meletakkan di lemari. Karena menjaga toko, saya juga kadang bosan, saya baca-baca, saya minta izin untuk membaca. Ternyata buku itu adalah cerita silat. Saya baca semakin lama semakin bagus, dan orang pemilik buku ini juga sering sampaikan ke saya bahwa buku ini sangat bagus sekali. Dan saya membaca, akhirnya betul-betul saya menyukai buku itu. Jadi akhirnya saya meminjam buku itu. Pada saat itu satu buku itu Rp50. Jadi kalau 10 buku 500. Sekali jilid itu 250, 250. Saya kalau sekali pinjam, itu boleh katakan kalau satu seri itu 150 buku, berarti 75 buku pasti sudah saya pinjam. Nah, cerita silat apakah yang begitu menarik? Itu adalah cerita silat Asamaraman Sukowati Kopingho, atau sering disebut dengan cerita silat Kopingho. Cerita ini sangat menarik sekali. Bahasanya sederhana, dan saya baru tahu bahwa ternyata penulisnya bernama Kopingho, makanya namanya cerita silat Kopingho. Beliau adalah orang Indonesia, bahkan tidak mengenal Mandarin, tapi bisa menulis dengan begitu indahnya. Saya paling menyukai adalah pada saat pembukanya pasti bernuansa dengan alam. Itu bagus sekali. Bernuansa dengan alam, ketika kita membaca itu, pikiran kita itu sudah melanglang buana jauh kemana-mana dibawa oleh cerita tersebut. Itu adalah yang sangat menarik. Saya sudah banyak membaca cerita-cerita, tapi tidak semenarik ini. Ternyata Kopingho ini juga tidak menempuh pendidikan yang terlalu tinggi, tetapi saya heran, gaya bahasanya itu adalah gaya bahasa yang sangat simpel dan sangat mudah dimengerti dengan tersusun dengan sangat rapinya. Nah, yang pertama kali saya baca itu adalah serial dari Bukit Sensu. Bukit Sensu adalah Suling Emas, Cinta Bernoda Darah, Mutiara Hitam, sampai Pusaka Pulau Es yang ke-17. Itu semua sudah saya baca sampai habis. Kemudian ada satu seri lagi yang saya sangat suka, yaitu Pedang Kayu Harum. Itu juga bagus sekali. Kenapa saya menyukai ini? Bagi mereka yang tidak membaca Kopingho, itu sebenarnya bagi saya itu adalah suatu kerugian. Kenapa? Setiap pembaca pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Setiap pembaca pasti mempunyai inspirasi masing-masing setelah membaca Kopingho itu. Bagi saya sebagai pembaca dari SMP, saya sudah membaca buku itu. Maka ada 5 hal yang bisa saya petik dari buku Kopingho tersebut. Apa yang betul berkesan di dalam diri saya? Yang pertama adalah cerita silatnya, itu sudah pasti. Karena cerita silatnya itu berbeda dengan cerita silat yang lain. Karena jurusnya aneh-aneh, dan Kopingho ini mampu melukiskan dengan kata-kata bagaimana jurus-jurus itu dikeluarkan oleh pendekar tersebut. Itu yang sangat menarik sekali. Jurusnya aneh-aneh, seperti kayak suling emas, ada jurus khusus untuk suling emas itu. Sehingga kita terkesan bahwa pendekar itu betul-betul sangat sakti sekali. Dan yang satu hal lagi yang betul-betul Kopingho ini sering membuat kita penasaran. Ketika sudah sampai di klimaknya, dia putuskan lagi, kemudian dia cerita ke yang lain lagi. Jadi kita penasaran untuk menunggu ini. Kita harus membaca yang ini dulu sampai selesai, nanti ceritanya pasti berhubungan kembali. Itu luar biasa. Itu yang pertama, ya, cerita silat. Yang kedua adalah tentang percintaan. Memang kalau cerita silat itu tidak menarik kalau tidak dibumbui dengan ada adegan percintaan. Di sana juga ada seperti yang disebut dengan Jai Huacat, ya, Jai Huasian, yaitu pemetik bunga, ya, dewa pemetik bunga, seperti itu. Jadi itu hanya selingan, tapi itu juga untuk menarik, sangat menarik sekali kalau cerita silat itu dibumbui dengan percintaan. Terus yang ketiga itu adalah mengenai filsafat. Ini yang paling saya suka. Karena di dalam Kopingho itu juga mengambil berbagai macam
Yang saya lihat mayoritas mengambil filsafat dari Buddhisme, Konfusianisme, dan juga Taoisme. Jadi ketiga hal ini paling sering muncul di Kopingho, dan filsafatnya itu sangat bagus. Memang ada yang mengatakan bahwa untuk lokasi-lokasinya, kadang-kadang bagi mereka yang seorang sastrawan yang betul-betul sebenarnya, dia akan bingung membaca buku Kopingho karena tata letaknya itu berbeda, tidak seperti sebenarnya. Tetapi dari filsafat yang dikutipnya, saya yakin itu bukan hanya dari Kopingho, tapi itu benar-benar hal yang bagus sekali, karena tidak mungkin Kopingho itu mengutip sesuatu yang tidak diketahuinya. Pasti ada sumbernya, seperti Buddhisme, karena saya lihat di Buddhismenya juga seperti itu. Taoismenya, ada Kongfucunya, semua itu diambil dan menambah menarik dari cerita tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, kalau kita membaca Kopingho itu, wawasan kita akan semakin luas. Cara berpikir kita pun sudah mulai berubah. Kita akan cepat dewasa. Karena di sana berisi filsafat-filsafat tentang jalan hidup, bagaimana untuk kita menikmati tentang hidup ini, itu juga semua dibahas di dalam Kopingho ini. Kemudian yang kelima, ini yang paling saya suka. Itu yang tidak ada di dalam cerita lain. Kalau di dalam seri Kopingho ini, ketika kita membaca dengan sangat asik-asiknya, seolah-olah sayalah pendekarnya. Saya seolah-olah seperti saya adalah pendekar utamanya atau sebagai tokoh utama di dalamnya. Ketika suling emas, saya berbicara tentang suling emas, seolah-olah saya ini adalah suling emasnya. Jadi itu menarik sekali. Walaupun bukunya itu tipis, kadang-kadang gambarnya hanya satu, kadang-kadang tidak ada gambar, tapi itu sangat menarik sekali. Semuanya yang kita lihat itu hanya tulisan saja, tapi itu sangat menarik sekali. Nah, itulah 5 kesan saya membaca Kopingho tersebut. Nah, dari cerita Kopingho ini, bagi adik-adik mungkin sekarang yang mungkin sudah sulit untuk mendapatkannya, kita juga bisa membaca via online. Di Google juga sudah banyak bisa kita download di sana, dan ceritanya ini memang sangat bagus. Bagi yang berminat ya silakan baca. Saya memang mengajak kepada sahabat-sahabat untuk membaca ini, bahkan saya sering membagikan itu kepada teman-teman supaya mereka itu bisa ikut menikmati cerita ini. Yang paling serunya adalah ketika kita bertemu dengan sesama orang yang suka membaca Kopingho. Kita akan bercerita panjang lebar sampai lupa waktu. Dan ini sudah pernah terjadi kepada saya. Saya bertemu dengan orang yang sama, kami sama-sama penggemar Kopingho. Ketika ada suatu pertemuan, cerita kami sudah melalang buana jauh ke dunia Kang Ao yang disebut di dalam Kopingho. Nah, ini adalah cerita yang sangat menarik. Bahkan cerita Kopingho ini sudah pernah diangkat ke layar televisi. Memang bagi saya lebih menarik untuk membaca daripada menonton televisi. Karena ketika kita membaca, saya seolah-olah berubah menjadi tokoh utama di dalam serial tersebut. Nah, inilah yang menambah wawasan saya. Dan saya merasakan bahwa dengan membaca Kopingho ini, wawasan saya bertambah luas, baik dalam filsafat, baik cara pandang saya terhadap hidup ini. Ini yang sangat menarik. Mudah-mudahan saudara-saudari bisa membaca. Itu sangat bagus sekali. Yang sudah saya baca itu baru 2 serial. Karena saya sangat tertarik dengan 2 serial ini. Ini khusus yang seri. Seperti Bukit Siansu dan juga Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum itu juga sangat si Keng Hong. Bagaimana cara Keng Hong itu dengan sebuah pedang kayu harumnya itu dengan bagaimana dia bisa melanglang di dunia Kang Ao untuk bertempur dengan para musuh-musuhnya. Nah, pada saat itu kita membaca, ya kita seolah-olah kita sebagai Keng Hongnya. Bagaimana kita untuk bertempur dengan para musuhnya. Itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asmaran S. Kopingho almarhum. Dan mudah-mudahan Bapak bisa bahagia dan damai di alam sana. Dengan karya-karya yang begitu bagus. Semoga ini bisa menginspirasi umat manusia, khususnya kita di Indonesia. Terima kasih. Bersama saya Sahari, kita dalam channel Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.